Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwarah dengan nomor induk mahasiswa 23 01 04 01 0162. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas model tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkatul Hasanah SSOS MSOS tentang materi ilmu dakwah. Berikut mind mapping yang saya buat, dan mind mapping inilah yang akan menjadi acuan untuk saya menjelaskan materi ilmu dakwah tersebut. Terdapat 4 bab yang saya akan jelaskan. Pada bab pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah, ada pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak, serta memanggil manusia untuk beriman serta taat pada Allah, Tuhan semesta alam sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama memiliki pendapat berbeda-beda mengenai pengertian dakwah ini. Namun, pada dasarnya, dakwah adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah SWT yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Lalu, pada pembahasan yang kedua, ada fenomena dakwah. Fenomena dakwah pada masa kini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti metode, media, dan konteks sosial budaya. Berikut adalah beberapa fenomena dakwah yang dapat ditemukan pada masa kini. Dakwah di media sosial. Saat ini, banyak muncul forum kajian-kajian Islami, ustadz-ustadz pendatang muda yang menerapkan metode dakwah kekinian di media-media sosial. Jenis dakwah kekinian ini cenderung meletakkan perhatiannya pada kalangan generasi muda yang melek dengan teknologi, khususnya media-media sosial. Dakwah singkat. Dakwah singkat merupakan metode dakwah yang menekatkan pada pesan yang singkat namun tetap penuh makna. Metode ini sering digunakan pada salat Jumat, salat subuh, pengajian, majelis taklim, hingga kegiatan agama lainnya oleh pendakwah. Dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan metode dakwah yang menilai penerima dakwah sebagai makhluk yang berbudaya. Kesuksesan metode dakwah kultural bergantung kepada penerimaan masyarakat budaya atas pesan-pesan yang disampaikan oleh pendakwah. Dakwah kultural digunakan pada masyarakat pedesaan. Dakwah kekinian. Dakwah kekinian menekankan pada pemikiran liberalis dengan membuka pemikiran seluas-luasnya dalam menerapkan Islam di kehidupan sosial kontemporer ini. Dakwah sebagai reaksi terhadap perkembangan zaman. Dakwah juga dapat menjadi reaksi terhadap perkembangan zaman seperti fenomena Rohis di Indonesia yang muncul sebagai reaksi terhadap kepanikan moral dan pengaruh budaya pop barat dan Asia Timur. Beralih kepada pembahasan ketiga, ada tinjauan semantik dakwah. Istilah dakwah telah dianalisis secara semantik untuk memahami makna dan penggunaannya dalam Al-Quran.
analisis menunjukkan bahwa makna dakwah tergantung pada konteks dan sasarannya. Bahasa yang digunakan dalam dakwah juga bisa berbeda-beda tergantung khatib dan khalayaknya. Lanjut pada pembahasan keempat, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Beberapa ulama mendefinisikan istilah dakwah dengan bermacam-macam. Berikut adalah istilah dakwah menurut beberapa ulama tersebut. Menurut Abdul Aziz, dakwah merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata dakwah yang berarti mengajak atau memanggil. Menurut Dr. Masdar Helmi, dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah. Menurut Ali Mahfuz, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebajikan, dan melarang dari yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia pada apa yang baik bagi mereka, yaitu kehidupan dunia akhirat berdasarkan kemampuan mereka. Menurut Galusi, dakwah dapat didefinisikan sebagai penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan berbagai metode dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah atau khalayak dakwah. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu konsep dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Dalam bab 2 ini, yang pertama, ada memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran sebagai sumber pesan dakwah, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci dalam Islam yang menjadi sumber utama pesan dakwah. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan dakwah. Al-Quran juga mengandung berbagai istilah dan makna terbuka yang dapat dihubungkan dengan teori dan realistis kekinian. Hadis sebagai sumber hukum dakwah, yaitu hadis merupakan sumber hukum dalam Islam yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam melakukan dakwah, namun hadis tidak dapat dijadikan sebagai sumber tunggal dalam hukum Islam. Pentingnya memahami Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis sangat penting dalam melakukan dakwah. Dengan memahami Al-Quran dan hadis, seorang dai dapat menyampaikan pesan dakwah dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, memahami Al-Quran dan hadis juga dapat membantu dalam menentukan metode dan media yang tepat dalam melakukan dakwah. Yang kedua adalah fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi isi pesan, yakni menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, melestarikan kehidupan. Kedua, dari segi misi perubahan masyarakat. Maka, tujuan dakwah dari segi praktisnya memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Dari segi natur atau keadaan manusia, maka dakwah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ketiga, dari segi peranannya, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman. Keempat, dari segi kehidupan dakwah bertujuan untuk memfilter. Kelima, dari segi psikisnya, dakwah akan mengembangkan psikis. Keenam, dari segi perkembangan, maka dakwah memberikan pengetahuan tentang kebaikan. Ketujuh, dari segi hubungan dengan Allah, maka dakwah merupakan misi uluhiyah. Pembahasan ketiga, yaitu tujuan dakwah. Dakwah bertujuan kepada Allah sabili robik, namun tujuan dakwah dapat dibagi berdasarkan objeknya. Misalnya, dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada ahli kitab, dan dakwah kepada orang beriman. Memasuki bab 3, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Pembahasan pertama, ada proses dakwah. Bagaimana proses dakwah?
Dalam melakukan proses dakwah, seorang dai perlu memperhatikan beberapa hal seperti penyampaian pesan, objek dakwah, metode dakwah, strategi dakwah, dan hukum dakwah. Proses dakwah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan media sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah. Selain itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Adapun proses dakwah yaitu takhdid, perencanaan, tanzim, keorganisasian, tindakan berdakwah atau action, dan evaluasi, penilaian. Pembahasan kedua, ada unsur-unsur dakwah. Yang pertama yaitu da'i atau pelaku dakwah. Orang yang melakukan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan dilakukan baik secara individu, kelompok, atau melalui organisasi atau lembaga. Yang kedua, mad'u atau mitra dakwah. Objek dakwah yang dituju dapat berupa diri sendiri, keluarga, sanak keluarga dekat, atau sanak keluarga, kelompok sebagian, atau kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada madah, materi dakwah. Isi pesan atau isi dakwah yang dikomunikasikan secara efektif penerima dakwah. Materi dakwah meliputi tauhid, akhlak, dan ibadah. Yang keempat, ada wasilah atau media dakwah. Peralatan yang digunakan dalam menyampaikan materi dakwah seperti buku, majalah, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Yang kelima, ada thoriqah atau metode dakwah. Cara dakwah yang teratur dan terprogram secara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dapat tersampaikan dengan baik dan sempurna. Beberapa metode dakwah yang dapat digunakan antara lain dengan hikmah, mauizah hasanah, berdiskusi atau tukar pikiran dengan cara yang baik, menyampaikan kisah, perumpamaan, tanya jawab, dan keteladanan yang baik. Yang terakhir, ada atsar atau efek dakwah. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari proses dakwah, atsar sangat penting dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Baik, memasuki bab terakhir yaitu bab 4, yaitu objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan material. Pembahasan yang pertama, yaitu objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek materi ilmu dakwah. Berdasarkan hasil pencarian, objek formal ilmu dakwah dapat dijelaskan sebagai usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Objek formal ilmu dakwah juga dapat diartikan sebagai cara penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain atau agar masyarakat Islam wujud menjadi jalan hidup bagi manusia atau masyarakat sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Lalu kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu objek material. Objek material adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, sejarah dan peradaban Islam, hasil ijtihad ulama dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, khususnya pelembagaan Islam. Objek materi ini termanifestasi dalam disiplin-disiplin ilmu keislaman lainnya yang kemudian berfungsi sebagai ilmu bantu bagi ilmu dakwah. Baik, sekian. Itulah penjelasan saya mengenai materi ilmu dakwah. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.